sudah siap di depan layar kaca Anda. Terima kasih selalu setia bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Hari ini kita ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu. Salah satunya yang kemarin baru beli tanah berapa? 8.000 meter persegi. Wow, ada Jirayut. Aneh ya kalau di sini sendiri ya. Hai. Om Daniel udah hafal lagu Thailand belum? Udah hafal belum, Mbak? Susah. Padahal beberapa kali loh ke sini ya. Susah deh nyari nadanya gimana. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang terjadi di dunia hiburan yang lagi hangat diperbincangkan. Baik itu yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata ya. Dari ya biasalah ini namanya mungkin bagian dari dinamika bekerja. Kemarin kan sempat ramai Pasha itu nyari Dimas Anggara ya melalui sosial media gara-gara menerima laporan bahwa Keisha putranya itu mendapat kekerasan dari Dimas Anggara ya. Mungkin kayak karena abis dari satu adegannya tuh kayak lagi emosi gitu. Tapi kekerasannya terjadi sesudah syuting berlangsung sehingga dicarilah itu kan, sempat marah-marah juga Pasyanya, sempat nge-tag juga ke istrinya Nadine Chandrawinata. Tapi hari ini akhirnya Dimas Anggara juga sudah merilis sebuah video permintaan maaf gitu ya. Ini videonya, aku baca dulu captionnya ya, bunyinya adalah: terkait dengan permasalahan dengan Keisha Alvaro, berikut permohonan maaf saya kepada Keisha Alvaro dan kedua orang tuanya. Semoga kami dapat memetik hikmah dari permasalahan ini. Coba kita lihat videonya seperti apa berikutnya. Ya berarti ya sudah kan, udah saling memaafkan gitu. Tapi kalau netizen kayaknya masih belum kelar ya, netizen belum kelar. Ini salah satu dari captionnya Dimas tadi kan, terakhir ada tulisannya semoga kami bisa memetik hikmahnya. Ini ada yang nggak terima, kami dapat memetik hikmah. Lu Dimas Anggara yang harus bisa memetik hikmahnya, udah tua juga lagian ngomong minta maaf aja belepotan katanya gitu ya. Masih marah. Orang tuanya sudah legowo, netizen masih ada yang belum ya. Karena permintaan maaf itu kemudian juga sudah disambut dengan hangat, baik dari Pasha gitu ya. Terima kasih sudah menyadari kekeliruan, dan untuk anak hebatku, ketua muda Kakak Ica luar biasa sudah belajar memaafkan. Bismillah keduanya bisa kembali membangun hubungan baik dan sukses dalam karir kedepannya gitu. Yang berikutnya juga ini di-repost oleh Adelia Pasha ya. Alhamdulillah udah selesai ya, semoga tidak ada kejadian hal-hal yang seperti ini lagi gitu. Ada lagi yang repost kemudian dari Keisha juga ada ya kan. Keisha juga ada mana? Kalau dari Keisha, permintaan maaf saya terima dari Bang Dimas Anggara, semoga kerjasama dan hubungan kita tetap berjalan dengan baik ya. Di like oleh Rizky Alatas. Ada lagi di repost lagi. Oke Agustina ada story juga ya. Oh oke, Agustina yang kemarin. Iya yang kemarin. Tapi kalau menurut aku sih memang semua bisa mengambil hikmahnya kok gitu ya. Mungkin ya kayak dulu kan juga pernah nih, kadang-kadang mungkin ini hanya masalah komunikasi ya. Namanya kita kalau lagi di tempat syuting mood kan kita nggak pernah ada yang tahu. Mungkin awal-awal gini kali, kalau mau ada adegan emosi nanti mungkin ngobrol dulu ya kan. Bang nanti kayaknya aku agak dorong dikit gitu ya, jangan kaget gitu kan. Iya nggak sih? Atau nanti aku gini dulu gitu. Kenapa? Karena ya nggak tahu. Ini kemarin juga ada viral satu video syuting yang ada di Mas Anggara dan Keisha dan ada Marshanda juga, yang diduga itulah kejadian yang memicu kejadian kekerasan kemarin ya. Seperti apa videonya, coba kita lihat yang berikut. Itu caption dari yang mengupload ya, melihat langsung syuting gitu. Tapi keributannya adalah terjadi sesudah syuting, tapi kan semua sudah selesai dengan baik. Itu ya, ini bahkan ditonton 14,6. Tapi kalau kita cari ya situs aslinya udah nggak ada, kayak udah di take down juga men. Komentar netizen yang lain coba kita baca. Kalau nggak dicari bapaknya, apakah bakalan minta maaf? Bertanya dengan senyuman. Oke, coba gimana ya? Kalau nggak dicari bapaknya, apakah bakal minta maaf? Oke, berikut ya. Wajar ya Keisha ngadu sama ayahnya, justru menandakan dia anak baik dan sopan, mengingat lawan dia tidak seumuran selain tidak sepadan. Keisha masih ada rasa menghormati yang lebih tua. Ya kan, mungkin maksudnya daripada yang lain yang ngomong nanti jadinya kayak mungkin lebih
Nggak tahu deh. Oke, yang berikutnya komentar. Nggak sampai ke hukum nih, penonton kecewa katanya gitu. Ini berkomentar dengan nada apa ya? Dengan nada meletup kayak. Yang berikut ada lagi. Bukti Kesha Alvaro punya attitude yang baik, punya komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Mungkin kalau seumuran kemungkinan bakal dibales lah, berhubung jauh lebih tua dia nggak melawan. Sebagai orang tua wajar Pasha gede karena yang mukul anaknya statusnya udah orang tua, kok bisa begitu? Ya mau siapapun orang tuanya ya, kalau aku juga sama lah ya kan, sama lah. Sekarang kalau Jirayut gimana? Kalau Jirayut mah enggak, dia mah baru beli tanah 8.000 meter persegi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita bersama dengan Jirayut. Dibuka dengan sebuah lagu, silakan Abdan. Lagu apa nih? Jangan langsung yang memang panik. Langsung puyeng dia ya. Ntar. Aduh, ini nadanya di mana? Iya. Kita mau update yang kamu. Waduh, masya Allah. Iya. Tapi sebelumnya aku gara-gara sini jadi tahu loh berita-berita begituan. Berita-berita begituan. Iya, yang tadi. Yang ada pukul-pukulan itu. Pukul-pukulan. Tapi kamu nggak pernah di Indonesia mungkin ada emosi-emosi gitu? Oh, enggak. Kalau marah dimarahin sama sesama artis pernah? Enggak pernah sih, kayak apalagi kayak main tangan ya, Wak. Takut. Enggak boleh. Tangan tuh gini kan? Enggak boleh. Main tangan maksudnya sampai pukul-pukul ya. Pasti enggak boleh itu. Iya. Ini aku dong gambarnya ini loh, main tangan tuh kayak gini. Main tangan. Main tangan tuh masih pukul. Gini. Ya, no ya. Cuma lagi kita lihat dulu video Jirayut menunjukkan kebunnya. Kebunnya. Biar ada katanya gitu, biar ada ya. Iya, biar ada hasilnya itu loh. Iya, benar-benar. Duitnya biar kelihatan hasilnya. Bener. Tapi dia sendiri juga ngeliat tadi, nggak tahu nih sampai mana. Kayaknya sampai gunung tadi ya. Itu punya kamu semua. Bukan, jadi ada beberapa pohon karet banyak banget di situ. Itu yang sebelah tadi yang pertama itu udah jadi pohon kelapa sawit itu punya abang. Punya abang. Udah punya abang aku itu. Nah, yang sebelah itu punya aku itu. Ya, punya aku. Ini punya aku tuh. Jadi ya ada garis apa namanya batasnya juga sih. Yang sebelum sana ada punya orang. Ya. Soalnya ada komentar netizen yang bilang gini, dia pada saat kau bikin video dia bilang gini, jangan asal tunjuk aja Jirayut katanya. Itu salah aja lu. Nama aja udah salah ngetik. Nanti tanah orang jadi tunjuk Yut. Enggak. Kalau itu ditandain emang? Ditandain. Jadi yang aku videonya itu tanah abang sama tanah aku. Oh, tandanya apa sih biasanya antara tanah kamu sama tanah bedanya kalau tanah apa namanya gimana? Batasnya tuh biasanya ditandain. Batasnya itu ada garisnya doang. Garisnya gitu. Jadi ada pohon karet nih. Nah, ini ada jalan. Jalannya yang beda lagi. Jadi kelihatan pembatasannya gitu. Terus kamu katanya ini mau kamu ubah jadi kelapa sawit. Kenapa kamu pengen jadi? Soalnya bukan mau jadi apa, di sana alhamdulillah ya kata abang aku kelapa sawit lebih banyak hasilnya. Iya. Kalau karet ya lumayan buat makan, tapi maksudnya nggak sebanyak pohon kelapa sawit gitu. Kamu mau buat apa lagi sih? Sekaya apa lagi sih? Ya Allah. Nggak ya maksudnya ya kan aku kan nggak ngerti ya kayak perkebun-kebunan kagak ngerti. Jadi abang semuanya yang ngerti kayak gitu-gituan. Makanya aku serahin ke abang, terserah lah abang mau ngapain, yang penting ada hasilnya gitu. Saran abang begitu berarti ada karet, ada sawit juga. Ya, begitu. Ada komentar netizen coba kita lihat, kita baca ini. Masya Allah, semoga berkah info loker buat manen karet Yut. Terima kasih. Ya Allah, jauh bener ya kan. Dari Indonesia katanya. Iya. Yang berikutnya komentarnya, Masya Allah, tabarakallah Ayu. Jadi inget kata Ibu Mandor, aset. Abis ini beli curug ya Ayu. Curug apa sih? Air terjun. Ya Allah, amin ya. Amin. Bisa tahu kan bisa beli. Tahu ya. Ih, nggak ada yang tahu loh. Bisa beli laut, bisa beli air terjun kan. Bisa beli gunung. Bisa beli gunung kan, nggak ada yang tahu ya. Iya. Yang berikut ada lagi komentarnya nih. Crazy Rich Naratiwat. Naratiwat itu provinsi. Provinsi aku. Iya, amin ya. Amin. Ya Allah. Nah ini bahkan ya di tahun 2024 juga ya Jirayut, Masya Allah ya, rajin menabung, dia investasinya juga bagus, sudah beli rumah, beli mobil. Tadi di VO katanya kamu beli rumah 2 lantai di Indonesia. Itu nggak beli. Itu ngontrak aja kalau Indonesia. Kamu nggak ada rencana beli di Indonesia? Kan aku kan masih bule. Kan istilahnya bule dong. Orang luar, asing. Orang asing kan tidak punya tidak boleh punya aset gitu kan. Iya kan? Gak tahu deh ya. Lo nggak tahu. Setahu aku itu orang luar negeri itu tidak boleh punya aset gitu loh. Iya, tapi kalau kayak mobil itu masih bisa. Kalau nanti diperbolehkan beli kamu?
Insya Allah, kan aku istilahnya kayak di Indonesia tuh udah rumah, udah tinggal di sini. Nanti bisa hubungi nomor di bawah ini. Oh iya, lo jadi sellers ya. Oke, sekarang kita mau describe foto buat Jirayut. Nah, foto yang pertama adalah nih foto abang kamu. Oh iya. Ini abang yang tadi kamu cerita. Iya. Kamu kan sempat juga bilang bahwa ini abang kamu tuh super baik banget, mensupport kamu sebagai adik, gitu ya. Dan benar-benar amanah, bisa dipercaya. Coba kita lihat dulu cuplikan. Oh ada ya. Statementnya Jirayut berikut ini. Kalau kamu sendiri ya, sosok abang dalam kehidupan kamu tuh apa sih? Gini ya, abang tuh dulu aku tuh paling gak akrab sama dia. Dulu waktu aku tuh masih di rumah, jadi gak akur, gak pernah aku mau dekat sama dia karena dia galak banget dulu gitu. Jadi ya mungkin dengan waktu setiap hari berubah waktunya udah berputar. Abang juga sudah menikah dan aku juga sudah alhamdulillah gitu kan. Jadi kayak kita juga jadi makin dekat, makin akrab, makin kayak apa ya? Beda gitu, udah kayak benar-benar berubah gitu, dengan berubah gratis dari sikap abang, semuanya kita berubah semuanya. Dulu kamu bisa bilang galak tuh, galaknya kayak gimana sih abang? Galak ya, abang itu sama kayak abah dia mirip persis sama abah. Jadi aku kalau apa namanya, kalau apa namanya pergi main-main nggak boleh pulang lewat sebelum maghrib. Kalau belum nyampe sebelum maghrib di rumah, dia udah nunggu depan rumah. Gitu kan. Jadi aku harus nyampe rumah tuh sebelum maghrib. Itu galak banget. Berarti dia itu betul-betul menjaga adik-adiknya gitu ya. Sampai sekarang pun seperti itu. Ya sekarang sudah tidak terlalu begitu. Tapi dia mensupport adiknya. Support banget. Intinya tentang keuangan tuh benar-benar dia benar-benar jaga banget gitu. Makanya kalau tentang uang semuanya aku pasti percaya sama dia gitu. Apalagi selain keuangan yang kamu juga suka bagikan atau ceritakan ke abang kamu? Curhat nggak pernah? Curhat sih aku nggak pernah curhat ke keluarga sih. Aku lebih kayak aku nggak ada apa-apa sih, aku happy di sini gitu loh. Ngapain curhat apa, keluh kesal apa, nggak ada. Yang penting aku happy gitu kan. Ya paling itu aja sih. Tentang aset-aset juga biasanya aku percaya sama dia juga. Dia yang ngurus semua. Bahkan katanya abang juga ya kemarin nyari endorsan karena kamu punya rumah, nyari endorsan furniture apa segala macam. Itu juga abang nyari? Ya bukan nyari, dia malah Thailand. Bukan nyari ya, dia yang ngurusin ya. Dia yang ngurusin. Itu dia datang sendiri. Iya, itu kita bayar. Iya kita bayar ya. Kalau di Thailand kita bayar ya. Nggak ada endorsan kalau nggak ada di Thailand, nggak ada. Ada sih, cuman ya malas mending pakai duit sendiri aja gitu. Yang berikut, coba kita lihat foto yang berikutnya. Ini mama. Ini mama. Katanya mama juga baru ulang tahun. Terus ini ada caption kamu, coba kalau kita baca ya. Happy birthday my love, cintaku mama aku yang makin hari makin lucu. Semoga sehat selalu ya ma, terus dampingi aku terus sampai kapanpun. Makasih sudah menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Pokoknya aku jarang bilang sayang ke mama, tapi mama nggak akan tergantikan pokoknya. Love you ma, cinta pertama. Iya. Aku bilang lagi lucu-lucunya tuh gitu. Jadi mama tuh suka bikin konten sama aku. Jadi itu dulu tuh nggak pernah mau kalau aku nyuruh-nyuruh kayak buat apa-apa, nggak pernah malu gitu kan. Sekarang tuh kayak ma bikin nyanyi-nyanyi kayak apa mau sekarang, dan lucu gitu, buat aku lucu gitu. Karena aku nggak pernah lihat mamaku versi yang sekarang. Oh dulu tuh soalnya serius kerja belum? Kerja sama kayak ya udah sebagai ibu-ibu aja, ibu-ibu nyuci gitu nih. Sekarang tuh kalau disuruh bikin konten kayak ngelucu ngelawak itu mau dia. Jadi berarti nurunnya dari mama kamu ya? Kayaknya bakatnya baru kelihatan pas sudah tua kali ya. Pas sudah jadi ibu-ibu kali ya. Coba ada videonya juga nih, bagaimana cerita Jirayut tentang sosok mamanya yang tadi yang kerja keras banget untuk anak-anaknya. Kita lihat videonya. Misteri box, silakan Jirayut, kamu agak ke belakang sedikit. Rogoh tangannya ada bolongannya ya nih. Ini bukan binatang kan? Iya. Bener kan? Hah? Ya, jangan begitulah. Kita nggak tahu ini masuk dalam jenis binatang atau apa, kita nggak tahu. Janganlah. Aku tuh kayak trauma kayak gini-gini. Coba aja deh, coba aja. Sumpah. Aku takut. Enggak, tutup matanya. Dirasain ada apa? Masukin. Enggak. Veni Rose. Iya betul. Segin. Belum. Bukan binatang kan, kasih tahu dulu. Bukan ganeng. Bukan. Iya, bang, nggak bakal jadi nih, nggak kelar nih ntar. Iya. Masukin. Belum ya? Belum, ada orang nggak di sini nggak ada ya? Ada ya. Belum. Ya Allah. Belum ya? Masukin. Nggak serem kan? Enggak. Belum ya? Ya Allah, takut. Aku merinding bulu kuduku cepetan. Apa nih? Belum juga sampai ke lokasi. Lagi. Ke bawah. Belum ya? Belum. Maju lagi, masuk lagi ke dalam. Ada bulu. Apa nih? Masuk lagi. Apa
apa nih? Kafe ini Ros. Ya ambil aja kalau kamu penasaran. Coba ambil, lah, tuh, keluarin. Apa yuk? Ya kan? Bukan, berarti bukan ini. Ambil lagi. Maju lagi. Ah, itu ambil. Iya itu, ambil. Kok kerupuk? Benar? Iya kerupuk. Aku nggak tahu deh kalau di Thailand kerupuknya kayak gini juga nggak. Katanya kamu dulu pernah ikut jualan kerupuk sama mama. Oh ya Allah, ke situ ya ternyata ya iya. Oh iya, tapi Ya. bukan kerupuk kayak gini. Iya, kerupuk Jadi apa? kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Nah, jadi dulu tuh aku sebelum kesini tuh aku sempat sama mama tuh merantau ke Malaysia dan kita jualan kerupuk keliling namanya. Jadi kayak jualan di mana aja, yang penting jalan kaki dan gendong kerupuknya. Jadi aku bagi-bagian sama mama, misal mama di daerah sini, aku sini gitu, bantu mama jualan kayak gitu loh. Itu ada suara-suaranya buat nawarin tuh ada nggak? Paling assalamualaikum, ada mau kerupuk kayak 2, 100.000, ada 3, 50.000 kayak gitu-gitu, dinawarin kayak gitu. Dan aku sebenarnya kalau jualan kerupuk malah nggak laku. Kalau Bukan nggak laku sih, orang nggak beli kerupuk, tapi orang malah ngasih tip terus ke aku. Serius? Sumpah. Jadi orang itu kerupuk malah nggak dibeli, malah orang ngasih duit aja. lebih ngasih duit ke aku gitu. Gak tahu ya kenapa ya. Aku juga gak heran, mama aku selalu heran. Ayut ini, maksudnya orang kerupuk tuh jarang habis, tapi duitnya selalu banyak gitu. Alhamdulillah gitu ya. Aku juga gak tahu kenapa gitu. Maksudnya alhamdulillah ya, mungkin rezeki ya waktu itu. Dan aku kalau lihat anak-anak yang jualan di pinggir lampu merah gitu, kayak selalu flashback gitu, kayak waduh ini inget momen-momen yang sama mama gitu. Tapi menurut aku waktu itu aku bukan sedih ya. Jadi momen-momen yang bahagia ya buat aku. Tadi aku udah pernah lewat fase yang benar-benar kayak wow, luar biasa loh aku bisa lewat fase begitu. Itu bahagia loh. Kamu menjalaninya juga bahagia? Bahagia dong. Senang? Iya, bahagia ketemu orang, apalagi dapat tips dari orang. Kayak apa ya? Wow gitu loh buat aku ya. Kamu nawarinnya gimana sih? Nih. Biasa misalkan Kak Feniros lagi di situ Aku kan. lagi di sini ya. Lagi jajan lah ya. Aku jalan kan, ketuk jalannya kan. kayak gitu? Enggak. Maksudnya aku jalan kan, ketuk. Assalamualaikum Makci. Waalaikumsalam. Ini ada kerupuk 2 mau Makci? Aduh, saya lagi kenyang. Nih, ambil aja duit. Ya Allah, 100 juta ya. Ya Allah, banyak bener Makci. Alhamdulillah. Ya Allah. Kayak gitu. Enggak, tapi enggak ada sujud syukur begini sih ya. Pantas orang suka ya, seneng terhibur kali sama kamu. Enggak tahu, mungkin auraku kali ya. Iya, auranya ya kali ya waktu itu. Tapi ya. bener juga di sana itu daerah yang ya kadang-kadang suka ada kejahatan. Pasti. Iya, ada kejahatan. Kamu nggak pernah ngalamin yang Sama mama pernah. Jadi aku, mama sama temannya itu kita berdiri di nunggu di tempat bus. Halte ya kan. Kita nunggu di situ. Terus udah malam banget, jam 9 malam. Dari teman mamaku tuh katanya bis masih ada 1 bis lagi yang bakal lewat ke tempat yang kita mau pulang. Tapi kita nunggu nggak datang. Tiba-tiba ada 2 motor cowok ya datang. Naik motor, kutuk, nyampe. Aku udah merhatiin dari jauh, cuma nggak ada laki-laki, cuma ada aku doang. Karena aku masih cilik, masih kecil. Oh iya, bocah masih bocah waktu itu ya, umur masih berapa belasan lah, 13 kayaknya. Dan nunggu di situ. Mana waktu itu aku habis beli emas buat mama lagi. Jadi aku kerja kan dapat jual kerupuk jual gini kan, lumayan tuh dikasih tip. Aku beli emas buat mama. Beli emas. Terus pas hari itu mama pergi jemput temannya yang aku bilang itu kita menunggu mau balik ke rumah. Terus nunggu bis. Terus emas, duit, semua handphone taruh di dalam tas mama, dijambret. Tiba-tiba cowok berdua tuh datang, kucuk kan nyampe. Mereka nyampe, tiba-tiba langsung teman mama tuh langsung berdiri lari. Nah, kelihatan kalau ada tasnya mama, langsung ditarik uluk sama pegang pisau satu dia. Aduh. Begini, ditaruh di sini. Gitu. Tarikan mama nggak mau lepas, tetap tarik. Tiba-tiba dia potong tali. Gitu. Talinya dipotong. Untungnya nggak kena tangan mama gitu. Jadi semuanya emas semuanya diambil semua, HP, duit, ya udah gitu. Tapi pernah sekarang sih sudah digantikan dengan tanah 8.000. Oh, alhamdulillah. Yang berikut kita lihat describe foto. Haruka. Ya. Kalau ini kamu menggambarkan sosok ini seperti apa dalam kehidupan? Ini
bestie antara dua negara. Bestie antara dua negara. Kamu Yes. tahu nggak bahwa dia itu lagi kesel sama kamu? Kesel kenapa lagi, Karena Bu? dia merasa ditinggalkan ya. Coba Ya kita Allah, lihat ya dulu. Allah, ya Allah. Cuplikan statementnya Haruka berikut ini. Kamu mau bilang apa tuh? Dia sempat protes. Apa ya? Kalau kau ketemu Haruka, kamu ngomong apa sama Haruka? Kalau ketemu sama dia ya pasti kita ngomong ya, ngobrol. Iya. Ya kalau enggak dia bilang tadi aku terabaikan. Kamu mau Oh bilang ya apa? Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak lah, kita mah tetap bestie, tetap. Kalau kamu disuruh pilih Haruka sama Halda, kamu pilih mana? Jangan dong yang disuruh Pilih mana kalau hari ini datang 2 orang aja kamu pergi ke nonton. Kamu pergi sama siapa? Halda atau Pergi Haruka? nonton? Iya. Yang lagi siapa yang lagi free aja? Dua-duanya free, dua-duanya free. Dua-duanya free. Kayak kamu pilih mana? Ya ajak dua-dua aja nggak boleh Nggak emang. bisa, beda arahnya. Siapa? Haruka atau Halda? Oke, tutup mata ya, tutup mata ya. Oke, tutup mata ya. Coba kita siapa yang akan datang? Apakah Haruka atau Halda? Kamu pilih mana yang datang hari ini? Ada yang pingsan sih. Yang lebih mirip mana? Lebih mirip sama ibu kamu siapa? Haruka atau Halda? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya ada mirip. kemiripan dua-dua. Ya! Ya Allah lu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Kan katanya yang mirip apa? Haruka. Dua-duanya. Apa ibu? Coba kita lihat fotonya. Coba kita lihat fotonya. Oh ya. Astagfirullahaladzim. Sini duduk, sini duduk. Duduk, Nek. Duduk. Kafe ini lu duduk di mana? Duduk aja dulu, duduk aja. Oh, duduk dulu, oke. Kita ngobrol sama Haruka ya. Oh, iya, ngobrol sama Haruka Kalau dulu. dia kamu ngerasa mirip nggak sama ibunya Jirayut? Iya aja dia ya. Iya aja dia maksa banget. Coba kita ngobrol sama Haruka, kita ngobrol profilnya berikutnya. Oke, baik, kita sudah kedatangan tamu-tamu dari mancanegara ya, Thailand dan juga Jepang ya. Ya hari ini kita Indo, Jepang, Thailand loh. Betul. 3 negara ini. Oke, Daniel bisa lagu Jepang ya, bisa ya? Ya. Oke, depan ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Haruka dulu. Haruka dulu. Haruka buka. Buka semua. Satu aja dulu, satu. Ya. Satu. Ya. Indah. Oke, baik, dibaca. Bisa baca nggak? Bisa. 3. Pertanyaan Nggak usah dibaca itu, Haruka. nggak usah di bawah. Jirayut, menurut kamu lebih murah mana tinggal di Indonesia apa di Thailand? Lebih murah mana? Iya. Kalau nanya aku nih. Iya. Kalau murah sih kayaknya agak mirip-mirip sih. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip gitu. Karena nggak beda jauh sih. Apa namanya negara selatan? Apa sih namanya? Tetangga. Negara Asia Tenggara, tetangga. iya. Asia tetangga. Gimana sih? Asia tetangga. Tenggara. Hei, Asia Tenggara. Ya. Iya. Asia Tenggara. Ya. Oke, sekarang buka lagi Jirayut. Masih sama gak mirip jauh? Panjang bener. Iya, bisa Oke, baca nggak, Yo? pertanyaan Jirayut untuk Haruka ya. Haruka, Ya. aku orangnya energi, aktif dan gak bisa diam. Kamu juga sama. Kalau nanti kita nikah dan punya anak, siapa yang ngurusin anak kita? Ini jauh bener ya. Jawabannya selain berikut ini. Jauh. Tapi kenapa belum mereka berdua ya? Baca pertanyaan tulisannya Latin. Kan ini tulisan di Thailand tulisannya Keriting loh. Keriting. Iya. Ini juga kan gitu-gitu. Iya. Hebat kalian berdua. Abis ini Emang aku- kita pinter banget sih. Iya. Berarti cocok nih berdua. Kita akan kembali lagi jangan kemana-mana. Belum nyawa. Gak apa-apa.